Tapi kan ada hal-hal lain yang sifatnya sekunder dijadikan primer juga. Contoh ada Idul Adha, Idul Fitri, lalu Muludan, lalu Rajaban, lalu ditambah lagi sekarang itu ada Haul, ya. Masih kurang lagi ditambah Imtikan, masih kurang lagi ditambah pembangunan, mungkin tempat ibadatnya masih bagus pun mungkin dibongkar. Lah ini kasus nyata, sehingga masyarakat itu sudah penat dengan tarikan. Nah, kalau kelihatannya masyarakat ini ya dari mulai lahir sekarang itu sudah kena pajak. Ngitung paweling kaki Sabtu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atur bagyo wilah ing jati nuhuni ajat-ajate lur Nusantara tapi uluk salam mulia. Sedikit saya mengingat ya atas petunjuk atau keilhaman yang saya terima dulu. Itu saya pernah menyampaikan bahwa sebutan leluhur Nusantara kepada pengganti Pak Jokowi itu adalah si Raja Buntal. Nah, ini adalah tembung saloka. Mohon maaf saya tidak menyinggung kepada Pak Prabowo karena dimensi Prabowo itu kan nama dari orang tua. Namun dimensi yang ada itu kan kehendak alam, kehendak Allah, kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Seru sekalian alamnya. Jadi saya punya keyakinan dalam perjalanan spiritual saya, tentunya saya perlu menyampaikan bahwa sesungguhnya siapa itu kita itu adalah manusia. Dibedakan oleh nama. Artinya dalam kolom ini saya membedakan atas nama Prabowo Subianto dengan petunjuk yang saya terima. Nah, petunjuk yang saya terima atau keilhaman yang saya terima adalah pengganti Pak Jokowi, leluhur Nusantara ini menyebut adalah si Raja Buntal. Nah, saya mencermati, boleh kita mencermati karena ini merupakan sebuah saloka ya. Saloka itu ya kata-kata yang tidak bisa ditelan mentah, laksana gabah. Manakala kita itu mau makan ya kita mesti dikupas dulu dan lalu dimasak baru kita makan. Manakala kita mau makan gabah, niscaya akan tidak ngepasi begitu. Lalu ibarat duren itu durinya itu ada, kan harus kita kupas. Kita kupas kulitnya baru kita makan isinya. Buah durian, baru akan kelihatan buahnya. Saya sama sekali tidak akan menyoroti kebaikan atau keburukan dari Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Namun saya akan menyampaikan, karena saya tahu posisi, tahu disposisi, sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya dan sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya. Namun dimensi ini, dimensi yang saya maksud adalah aura yang melekat pada manusia itu tentu bisa berubah karena dinas itu ya sudah digerakkan oleh alam yang harus dilalui. Entah karena apa, entah karena sebab apa yang saya maksud, Pak Prabowo ini cita-citanya yang saya dengar dalam pidatonya itu sangat luhur. Sangat menjunjung tinggi bangsa dan tanah air. Namun tiba-tiba mak jelenggedet gitu kalau istilah Banyumas ini, tiba-tiba ada aura yang berbeda setelah mungkin mengetahui rekapitulasi dalam APBN-nya itu defisit atau banyak utang atau apa, ini mengubah cara berpikir. Nah, inilah yang saya katakan bahwa aura kita bisa berubah sewaktu-waktu. Ada yang mengatakan manusia itu sedetik bisa berubah. Nah, saya akan mengartikan bahwa buntal ini bisa diartikan daya ampuh yang luar biasa. Kalau orang Jawa mengatakan manakala ada
lidah buntal itu ya yang di tengah itu garis, ada garis hitam, ada garis putih. Lah ini lidah buntal. Ini adalah orang yang sangat dikdaya secara alami. Orang yang sangat berwibawa secara alami, orang yang bisa cara mandi secara alami lah. Mandi itu ya punya daya lebih secara alami. Lah, saya menganggap Pak Prabowo ini adalah orang yang punya daya lebih. Namun karena aura yang terbentuk dari lahirnya itu sudah melihat mungkin rekapitulasi negara, demikian cara memperbaikinya demikian, saya akan mentafsirkan kelihatannya buntal itu adalah diartikan buntu total. Ya, buntu total artinya semua akan dikembalikan karena Pak Prabowo ini kan presiden masa jabatan yang awal ya. Yang pertama tentunya sesuatu yang baru biasanya masih ada gagu. Gagu itu ya gagu. Sopir baru gagu, jenderal baru juga gagu. Masih belum stabil lah cara anunya. Masih belum bisa adaptasi dengan kondisi kedudukannya begitu, sehingga sementara tumpuannya karena kebuntuan ini adalah masyarakat, peningkatan pendapatan dari pajak. Lah ini adalah sesungguhnya perlu saya sampaikan pula kepada Pak Prabowo bahwasanya masyarakat sekarang itu sudah kewargen tarikan, sudah kekenyangan dengan tarikan. Tarikan itu ya iuran gitu aja lah, baik dari iuran negara maupun iuran agama gitu. Ini nggak bisa dibohongi lagi karena agama mayoritas Islam ya. Islam ini, agama Islam itu kalau saya pelajari, kalau saya hayati, ada Idul Fitri, ada Idul Adha, ini setidaknya akan, kalau boleh saya ngomong ya, mungkin menyita terlalu berlebihan ya, akan setidaknya memakan waktu atau mesti ya mengganggu waktu ya, waktu untuk upaya yang lain. Ada kegiatan yang demikian yang dengan dasar ya memang setahun sekali, tapi kan ada hal-hal lain yang sifatnya sekunder dijadikan primer juga. Contoh ada Idul Adha, Idul Fitri, lalu Muludan, lalu Rajaban, lalu ditambah lagi sekarang itu ada Haul ya, masih kurang lagi ditambah Imtikan, masih kurang lagi ditambah pembangunan mungkin tempat ibadatnya masih bagus pun mungkin dibongkar. Lah ini kasus nyata sehingga masyarakat itu sudah pengat dengan tarikan. Lah kalau kelihatannya masyarakat ini ya dari mulai lahir sekarang itu sudah kena pajak ya, artinya lahir sekarang kalau sama dukun bayi saja ya, itu kan kalau dukun bayi seikhlasnya, katanya ada rujukan atas kesepakatan dokter tidak boleh dukun bayi melahirkan tanpa ada bidan. Nah ini kan aturan-aturan yang memberatkan masyarakat. Nah kalau ke bidan berapa, kalau ke dukun bayi berapa. Nah sekarang dukun bayi yang dipakai, bidan juga dipakai, dokter dipakai. Akhirnya pembiayaan itu ganda, gitu. Pembiayaan ganda sehingga akan memberatkan setidaknya 2 kali lipat untuk masyarakat. Nah, ya kalau masyarakat itu mampu dalam ekonomi, kalau tidak gitu loh. Lah, ini saya akan menyampaikan bahwa kelihatannya si Raja Buntal saya tafsirkan itu ya buntu yang kelihatannya total. Buntu total dalam arti solusi ekonominya ya, solusi ekonominya untuk bangsa dan tanah air ini. Sebab yang saya tahu janjinya Mas Gibran Rakabuming ya, itu dulu menjanjikan 19 juta atau 18 juta lapangan pekerjaan. Yang saya tahu Pak Prabowo itu juga menjanjikan, mohon maaf semaaf-maafnya, itu bahwasanya pendidikan gratis, lalu transportasi juga kalau perlu gratis, BBM subsidi dengan seringan-ringannya, nyatanya sekarang juga belum terrealisasi. Setidaknya sekarang itu sudah ada ciri-ciri manakala akan merealisasikan yang demikian. Nah, lalu saya akan menyampaikan petunjuk selanjutnya, semestinya setelah si Raja Buntal, Indonesia ini kembali kepada monarki. Ya, sekali lagi, semestinya setelah demokrasi ini adalah, atau dengan kata lain, Pak Presiden Prabowo ini semestinya adalah presiden yang terakhir dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dan setelah itu, Indonesia atau Nusantara ini adalah kembali kepada monarki lah. Jadi saya menyampaikan di sini tidaklah muluk-muluk, hanya
mohon maaf semaaf-maafnya, ini adalah hasil dari persemedian saya, ya, yang patut saya sampaikan. Jadi yang saya harapkan dengan keterangan ini bukan berarti saya menjadi provokator, sama sekali tidak. Namun kita menyiapkan diri, dan kita maklumi karena apapun alasannya, mengatur negara ini juga nggak mudah, ya. Sehingga kita itu perlu kesadaran tingkat tinggi dalam menghadapi situasi yang seperti inilah. Lalu kelanjutannya semestinya kita berharap setelah demokrasi ini akan berubah menjadi monarki, mungkin itu adalah tonggak awal Indonesia itu menjadi zaman keemasan. Saya rasa demikian. Terima kasih.